bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS. Oke, baik. Halo Sobat Etika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Etika dan Ketahanan Bangsa, tempat kita ngebahas nilai-nilai yang jadi pondasi negara kita. Bareng saya Andri. Dan saya Vivi. Hari ini kita akan bahas topik yang sangat mengguncang publik Indonesia, yaitu kasus Verdi Sambo. Sedikit refreshment yang sebelum tadi kita mulai dari acara ini Bapak Ibu sudah kita saksikan sedikit cuplikan dari video kasus Verdi Sambo. Jadi sangat hangat Bapak Ibu di sepanjang tahun 2022 hingga 2023. Kasus ini melibatkan pembunuhan Brigadir J, di mana Brigadir J ini adalah ajudan Bapak Verdi Sambo sendiri, dengan dugaan rekayasa kasus untuk menutupi fakta. Sebagai pejabat tinggi Polri, Bapak Verdi Sambo diduga menyalahgunakan wewenang dengan memerintahkan pembunuhan dan memanipulasi barang bukti, termasuk CCTV dan menyusun skenario palsu tentang baku tembak. Jadi kasus ini mengakibatkan penurunan kepercayaan terhadap publik kepada institusi Polri karena pelanggaran etika, integritas, dan keadilan yang mencolok. Ya, betul sekali Mas Andri. Jadi saat itu kasus ini hangat-hangatnya gitu ya, sudah Iya. dijelaskan secara singkat, padat, dan jelas oleh Mas Andri. Nah, tapi hari ini kita tidak hanya akan membahas dari sisi hukumnya saja, tapi kita akan gali lebih dalam dari sisi etika dan ancamannya terhadap ketahanan nasional. Benar banget Ibu Vivi. Jadi untuk itu kita dari Sobat Etika sudah mengundang kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, di mana ada Bapak Irjen Ramos dari Kementerian Dalam Negeri. Selamat datang Pak Ramos. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di sini. Selamat pagi Mas Andri, Mbak Pipi. Selamat Terima pagi. kasih sudah mengundang saya. Senang bisa berdiskusi di podcast ini ya. Terima Siap. kasih Mas Andri. Terima kasih Siap. Bapak. Ya, terima kasih Bapak Irjen. Di sini kami juga mengundang Ibu Ana. Beliau adalah anggota Ombudsman RI. Terima kasih sudah bergabung, Ibu Ana. Terima kasih Mbak Vivi, dengan senang hati. Ini topik yang sangat penting untuk kita bahas ya. Baik, terima kasih Bu Ana sudah berkenan hadir. Baik, Andrea akan ke Pak Irjen. Mohon izin Pak Irjen. Ya. Jadi kasus Verdi Sambo ini Bapak, ini kan seperti puncak gunung es Bapak. Dari kacamata pengawasan internal, apa yang Bapak lihat gitu sebagai pakar persoalan tentang kasus ini Bapak? Izin Bapak. Akar persoalan gitu kali ya Mas ya, bukan pakar ya. Akar persoalan ya. Oh iya betul. Ya, betul, Betul, betul. akar persoalan. Ya, Iya. bisa lucon juga Mas Andri ya. Iya, Ya, akar benar Mas persoalan. Andri. Mm-mm. Kita lihat secara mendalam ya. Ini soal budaya organisasi yang permisif, di mana loyalitas personal lebih diutamakan daripada integritas institusi. Jadi ketika seseorang yang punya kekuasaan merasa tak tersentuh, disitulah ketika disitulah etika itu runtuh, Mas Andri. Betul Bapak. Demikian. Oke, baik. Jadi seolah-olah asalkan saya punya jabatan, saya akan aman begitu ya Pak ya? Ya, benar Mbak Vivi. Dan ini diperparah juga dengan lemahnya sistem deteksi dini atas penyimpangan, internal kontrol yang belum berjalan secara maksimal, bahkan cenderung diabaikan, jadi itu akan meruntuhkan semuanya. Demikian Mbak Vivi. Oke, baik. Harapannya ya tidak runtuh ya Pak ya. Kita bergeser ke Bu Ana di sini. Bu Ana, menurut Ibu ini ya, bagaimana dari sisi Ombudsman dalam melihat kasus ini, Bu? Kalau dari sisi kami melihat ini sebagai cerminan gagalnya mekanisme akuntabilitas eksternal. Publik sempat dibanjiri narasi yang direkayasa, dan itu menunjukkan betapa akses terhadap kebenaran sangat terbatas. Kalau lembaga eksternal tidak diberi ruang untuk berfungsi,
maka kebenaran bisa terkubur dalam sistem. Begitu Luar Mbak Vivi. luar biasa sekali Ibu Ana. Kalau saya terus terang saya Terima sepakat kasih Ibu. Mas Andri. Jadi mohon izin mungkin jadi publik ini mungkin sekarang ini sudah mulai kehilangan pegangan Ibu ya Pak ya. Jadi kalau begitu kita Betul. masuk ke poin berikutnya. Silakan Ibu Vivi. Siap, terima kasih Mas Andri. Nah, di sini saya ada pertanyaan untuk Bapak Irjen, nih, Pak. Ya, Apa betul, Pak, perilaku menyimpang ini bisa berdampak langsung kepada ketahanan nasional, Pak? ya, sangat betul Mbak Vivi. Ketahanan nasional itu tidak cuma soal militer atau ekonomi ya, tapi juga ketahanan nasional ini dan kepercayaan publik, tapi juga ya tadi yang saya sampaikan bukan hanya militer ekonomi, tapi juga ketahanan nasional dan kepercayaan publik. Jadi ketika masyarakat tidak percaya lagi pada aparat, maka kohesi sosial ikut melemah. Negara akan rapuh dari dalamnya. Dalam negara tersebut akan rapuh. Demikian Mbak Bibi. Betul sekali Pak. Memang betul Pak. Kalau misalnya ketika masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan pemerintah, itu akan sangat bahaya Pak. Jadi bisa terulang kasus kembali pada tahun 98 mungkin Bapak. Baik Bapak, kita sempat melihat dampaknya ya Pak. Jadi muncul tagar percuma lapor polisi Bapak. Ya, jadi aksi diam publik bahkan demo besar-besaran. Jadi banyak sekali tagar percuma lapor polisi di sosial media dan mungkin di TV-TV nasional Bapak. Mungkin ada tanggapan dari Ibu Ana. Betul Mas Andri. Dan itu semua adalah reaksi sosial dari masyarakat terhadap hilangnya legitimasi moral institusi hukum. Kalau rasa keadilan publik terus diabaikan, bukan masalah masyarakat akan mencari keadilan dengan cara sendiri kan, itu berbahaya loh. Betul. Oke, baik. Berarti bukan hanya ancaman etis saja, tapi juga ancaman stabilitas nasional untuk kasus ini ya. Pak, makanya kita harus menempatkan etika sebagai bagian dari sistem ketahanan nasional, bukan sekedar nilai tambahan, begitu. Iya, sepakat Ibu. Jadi kita memang harus beretika di dalam sistem ya Bu ya. Ya. Baik, kita akan lanjut ke segmen 3. Di segmen 3 ini kita akan membahas solusi rekomendasi ya. Maksudnya solusi dan rekomendasi. Jadi kita kan sudah tahu masalahnya, sekarang solusinya Pak Irjen Ya, apa? Jadi mohon izin Pak, apa ya, yang kita bisa benahi Pak dari dalam institusi sendiri Bapak? Izin Bapak. ya. Terima kasih Mas Andre. Jadi yang harus kita benahi dari dalam itu yang pertama, kita harus memperkuat perlindungan whistleblower. Yang kedua, banyak yang tahu pelanggaran, tapi takut berbicara ya. Betul. Nah, kemudian yang kedua, reformasi sistem reward and punishment yang berbasis integritas. Kemudian yang terakhir ketiga, mulai tanamkan etika dari pelatihan-pelatihan dasar birokrasi. Demikian, Mas Andri. Oke, baik. Ini kalau melihat atau berbicara tentang whistleblower gitu ya, Pak, kita sering sekali menemukan kasus di mana saat orang membuat sesuatu viral, itu justru yang dicari orang yang memviralkan gitu, bukan akar masalahnya. Ini sering sekali Betul, kita ya. temui gitu Bukan ya. pakar ya, akarnya. Ya. Akarnya betul, Pak. Nah, mungkin untuk Bu Ana, Ibu, kalau dari Ombudsman sendiri, peran lembaganya seperti apa terkait kasus ini, Bu? Baik, Bu Vivi, kalau peran lembaga kami adalah mendorong transparansi penegakan hukum, audit etik berkala, dan kolaborasi pengawasan partisipatif dengan masyarakat. Etika itu harus hidup, dan dia hanya bisa hidup kalau diawasin dan ditegakkan. Maaf. Betul sekali Ibu. Saya sepakat dengan Ibu Ana dengan Pak Irjan juga. Jadi saya semakin sadar menjaga menjaga etika itu bukan pilihan, tetapi keharusan untuk menjaga negara. Tetapi juga Iya, etika betul. itu tidak mesti juga di negara. Etika juga etika berteman, etika berkeluarga dan sebagainya. Mungkin itu Ibu Vivi. Betul sekali, Mas Andre. Jadi di semua lini kehidupan ini kita harus menjaga etika, begitu ya. Betul. Iya, baik. Terima kasih Bapak Irjen dan juga Ibu Ana. Ini diskusinya walaupun singkat, tapi sangat mencerahkan dan juga menggugah, begitu ya. Iya. Sama-sama, Pak Vivi. Sama-sama. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu semua narasumber. Akhirnya kita ada di sesi terakhir, di sesi penutup untuk Sobat Etika dimanapun berada. Semoga episode hari ini kita bisa menjadi
refleksi episode hari ini bisa jadi refleksi kita bersama. Betul sekali, kita harus ingat bahwa ketahanan nasional di sini bukan hanya soal senjata ataupun strategi, tapi juga soal nilai dan juga nurani. Baik, betul. Yuk, Sampai jumpa di episode berikutnya. Jaga etika, jaga bangsa. Salam etika. Salam Salam etika. etika. salam etika. Terima kasih. Stop.